Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah simulasi model pembelajaran kooperatif di tipe Jigsaw, di mana materi yang akan dibawakan yaitu materi dimensi 3. Ini nama saya adalah Muhammad Fahmi dari pendidikan matematika, ya, jurusan pendidikan matematika dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dari namanya itu model pembelajaran kooperatif, berarti dia secara berkelompok, ya. Nah, tipe Jigsaw ini maksudnya, eh, tipe Jigsaw ini adalah di mana dalam kelompok tersebut berisi beberapa siswa yang di antara siswa tersebut yang di dalam satu kelompok itu ada satu orang eh, yang termasuk dalam kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini akan berdiskusi tentang bagian-bagian dari materi yang telah ditentukan untuk diajarkan kepada masing-masing kelompok, yaitu kelompok asalnya. Untuk lebih memahami model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu kita membentuk kelompok yang jumlahnya seimbang. Sebelumnya, dalam membuat kelompok ini, kelompok dalam tipe Jigsaw ini, kita harus berkoordinasi dulu atau bekerja sama dengan ketua kelas, karena ketua kelas ini yang tahu seperti apa temannya, kan, karena dia yang tahu temannya, yang mana temannya berkemampuan tinggi dan yang mana yang sedang dan rendah gitu. Jadi kita berkoordinasi dengan ketua kelasnya untuk membentuk kelompok, di mana dalam satu kelompok itu setidaknya ada satu orang yang berkemampuan tinggi di tiap kelompok, ya, ada satu orang. Nah, yang kedua itu kita setelah membentuk kelompok, kita memberikan subtopik yang berbeda ke tiap kelompok. Dalam satu materi ada beberapa subtopik. Itu dibagikan ke tiap kelompok, disesuaikan dengan jumlah kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok itu menunjuk satu orang untuk bergabung dengan kelompok ahli. Nah, ini sudah direncanakan, ya. Karena pasti dia dipilih, karena pasti kan di antara teman-temannya kan, oh dia ini yang paling pintar nih. Dia aja yang maju ke kelompok ahli gitu kan. Nah, kemudian anggota ahli dari masing-masing kelompok ini bergabung untuk berdiskusi tentang materi yang telah dibagikan, tentunya dengan monitoring oleh guru. Ya. Setelah memahami materi yang dibawakan tadi, yang mau diajarkan, yang mau dipresentasikan maksud saya, nah, masing-masing anggota kelompok ahli ini kembali ke kelompok asalnya untuk mengajarkan apa yang telah didiskusikan tadi bersama gurunya. Selanjutnya, masing-masing kelompok tadi mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya, dan terakhir adalah penguatan dari guru terhadap hasil presentasi di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah kompetensi dasar, ya, 3.1, yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dimensi 3. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak dalam ruang. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dimensi 3. Nah, simulasinya akan dimulai dari sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kita akan memulai materi pertama di kelas 12, ya, semester 1, di mana materi pertama matematika yang akan kita bahas adalah materi dimensi 3. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa ada yang tahu adik-adik sekalian, apa itu dimensi 3? Ah, ya, dimensi 2 ada dimensi 3. Ya, benar. Oke, sudah ada beberapa yang bisa atau mengetahui, ya, secara abstrak apa itu dimensi 3. Kulit luarnya saja.
Tapi itu sudah lumayan ya untuk sebagai awal-awal yang bagus. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa saja sih yang akan kita singgung tentang materi dimensi 3? Yang pertama pasti, oh ya benar, kedudukan ya. Kemudian, iya benar ada jarak. Yang terakhir ada, iya, sudut. Ini dia. Kedudukan titik garis dan bidang, jarak titik garis dan bidang, dan sudut garis dan bidang. Loh, kok yang terakhir ada titiknya? Ya, karena kenapa? Karena kenapa cuma sudut garis dan bidang? Iya, karena titik tidak membentuk sudut ya. Harus garis dulu baru bisa membentuk sudut. Karena titik saja tidak membentuk sudut. Oke. Kemudian manfaat mempelajari dimensi 3. Ya buat apa kita belajar kalau tidak ada manfaatnya ya kan? Ilmu yang tidak bermanfaat tidak ada. Jadi kita cerita dulu apa manfaatnya, kemudian eh, kita mempelajarinya. Yang pertama, dengan mempelajari dimensi 3, kita akan bisa mengkalkulasi jarak dalam ruang dengan mudah. Karena kita sudah tahu konsepnya, jadi kita tidak kaku dalam mengkalkulasi. Ya. Kemudian yang kedua itu kita dapat meningkatkan daya pikir kreatif dan logis. Nah, karena dalam dimensi 3 ini, dalam proses pembelajarannya atau pengerjaan soal berkaitan dengan masalah dimensi 3, kita akan banyak eh, berimajinasi ya, berilustrasi, mengilustrasikan bentuk atau mentransformasikan bentuk bangun ruang ini atau bangun datar di dalam imajinasi kita. Jadi ini dapat membakar sedikit semangat untuk berimajinasi di dalam otak ya, membakar sedikit jiwa kreativitas kita ya. Nah, kemudian kita ada berpikir logis juga, karena tidak bisa kita sembarang dalam menentukan apa ilmu matematika ini kan pasti, jadi kita tidak bisa sembarang dalam eh, menentukan apa saja, misalnya seperti nilai sudut, kemudian sudut siku-siku itu kan nilainya sudah pasti, misalnya 90 derajat, tidak bisa kita ubah lagi. Dan kemudian yang ketiga itu adalah pengaplikasian dalam dunia arsitektur. Misal, ini kan sudah jelas ya jarak dalam ruang kan dimensi 3. Nah, ini misalnya dalam si arsitek ini ingin membuat sebuah rumah itu kan, ada sebuah sepetak rumah itu kan, sepetak tanah. Misal katakanlah ukurannya itu 12 kali 10 ya kan, 120 meter persegi. Nah, si arsitek ini harus memperhitungkan berapa luas kamarnya, berapa luas kamar mandinya, berapa tinggi bangunannya, berapa luas ruang tamunya, itu semua dipikirkan, semua diperhitungkan supaya tidak ada terjadi kesalahannya dalam pembangunannya. Salah satu dengan ilmu dimensi 3 ini. Oke, ini pembagian kelompok. Sebelumnya saya sudah eh, meminta ketua kelasnya untuk membagi kelompok dan sudah diberikan kepada saya. Ini adalah daftar kelompoknya, deretan kelompok. Yang pertama itu kelompok A, isinya itu ya Barakah, Nurul, dan Anissa. Kelompok B yaitu Amirul, Bunda, dan Rida. Yang terakhir, kelompok terakhir itu Anas, Johan, dan Bulan. Nah, apa maksud dari nomor masing-masing nomor satu di masing-masing kelompok itu berbeda sendiri warnanya dari teman-temannya. Ini adalah nama orang yang telah kalian tunjuk ya menjadi kelompok ahli, ya kan? Nah, apa tugasnya kelompok ahli ini? Kelompok ahli ini adalah eh, kelompok yang akan berdiskusi dengan saya. Maksudnya mereka akan berdiskusi, tapi saya monitoring. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka akan kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk menjelaskan apa yang telah mereka diskusikan, ya. Nah, maka dari itu, eh, untuk kelompok ahli akan bergabung dengan Berikautum bersama saya. Oke, sekarang bergabung ke Berikautum.
Sebelumnya untuk teman-teman yang lain bisa untuk membaca-baca sedikit ya materinya, bisa dipahami secara mandiri dulu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan tanya ke temannya yang masuk ke kelompok ahli ya. Oke, silakan yang kelompok ahli masuk ke breakout room. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Eh, Sekarang kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan keluar dari breakout room ya. Oke, sudah kembali ya semuanya ke kelompok asalnya masing-masing. Kemudian masing-masing dari anggota dari kelompok kelompok ahli akan menjelaskan kembali materinya kepada kelompok kelompok asalnya masing-masing. Nah, fungsinya itu di slide ini ada 3 sub bahasannya. Untuk kelompok A, eh, Barakah akan menjelaskan materi terkait sub materi dari kedudukan titik garis dan bidang ya. Tidak usah semuanya, hanya kedudukan titik garis dan bidang saja. Begitu pun dengan kelompok kedua, kelompok B hanya menjelaskan jarak titik garis dan bidang saja, dan C juga sudut garis dan bidang saja. Oke, saya beri waktu untuk berdiskusi. Silahkan. Oke, diskusi sudah cukup ya waktunya ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Yang pertama, sesuai urutannya, untuk kelompok A. Silakan kelompok A untuk mempresentasi materi tentang kedudukan titik garis dan bidang. Silakan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok A setelah mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah baik ya, awalan yang baik untuk penampil pertama. Kemudian silakan kelompok kedua, kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok B. Beri aplaus kepada kelompok B telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok terakhir, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih lagi kepada kelompok B, kelompok C ya, telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan itu adalah presentasi kita yang terakhir. Semuanya sudah cukup bagus ya dalam mempresentasikan, sudah sudah lumayan mengerti tentang apa itu dimensi 3. Nah, sekarang saya akan eh, memberikan penguatan kepada kalian agar materi yang kalian dapatkan lebih matang ya tentang dimensi 3. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.